mantan pendolim terhadap Allah dengan bentuk innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, mengadakan selain Allah di dalam hati kita yang kita imani. Bahasa Quran bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai penyembahan. Nah, wis iku padahal sanepan, yaitu selain Allah itu yang kita imani. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ciri daripada para kekasih Allah itu, dia selalu berpegang teguh dengan ketakwaannya. Apa takwanya itu? Pertama, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Takwanya itu tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Takwa secara jasmani, tinggalkan larangan jasad ini dan jalankan perintah. Ruhani, tinggalkan larangan apa? Dilarang ruhaniah kita itu memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap selain Ahad. Dilarang. Gak boleh. Ini perkara yang dilarang. Maka mereka tinggalkan itu. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan ini, maka wa yu'min billah, dia pasti akan bertemu Allah. Imannya hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat, bukan. Itulah yang tidak bisa kau sebut. Ama yang diperintahkan secara ruhaniah takwa. Kalau tadi meninggalkan larangan, yang dilarang kita untuk beriman kepada selainnya, yang diperintahkan kita hanya beriman padanya, itulah menjalankan perintah. Apa sih perintahnya? Illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul. Agama yang lurus, yang tegak adalah agama di mana hatimu itu hanya menghadap, memuja, memuji, menyembah pada Esa. Itulah dinul qayyim. Lah, untuk prakteknya menyembah, wa ma umiru, dan tidak diperintah kamu sekalian illa liya'budullaha, hanya menyembah pada Allah. Untuk mempraktekkan menyembah ini ada dua thariqah yang para semua utusan Allah lakukan. Jadi kalau jenengan bertanya apa thariqahnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dijawab Allah memberikan dua nama kelompok thariqah yang muktabaroh ilallah, mboten muktabaroh ilan nabi, muktabaroh ilallah, sambung langsung pada Allah. Mana? Yaitu yang kusebut ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, murni dan tidak. Melihat ayatnya illa liya'budullaha, kecuali kau diperintahkan untuk menyembah. Wa dzalika dinul qayyimah, apabila betul-betul ruhaniyahmu condong terhadap Ahad, maka itulah agama qayyim, agama yang jejak, agama yang lurus. Wa qala aidan fa'budu hadza siratum mustaqim. Ketika fa'budu, hatimu menghadap sang yang Esa ini yang disebut kosong inilah, maka siratum mustaqim hadza utawi menyembah terhadap hatimu terhadap yang Esa,
iku siratun jalan mustaqimun kang jek. Dikira nggak ada resiko nih entah lah. Tapi biarlah bagi Anda yang belum bisa menerima saran saya, jangan kau buang keterangan ini, simpanlah di dalam almari dulu. Sebab suatu saat nanti kau akan butuh dengan keterangan ini. Nanti kalau kau sadar, maka Anda akan membutuhkan keterangan ini. Ini sebagai awal pembuka kesadaran hati Anda bahwasanya kita selama ini zalim pada Allah dengan bentuk ngaku. Hal itu akan terjadi pada siapapun Anda manakala Allah sudah terasa dekat dalam pandangan hatimu. Terasa dekat, tidak jauh duding dukur sebelumnya itu. Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk mengetahui si A, si B, si C itu waline Allah yang Allah tutupi, matamu meleo dhisik, mata hatimu meleo dulu ya, meleo dulu ya. Bahasa Indonesia meleo apa? Bukalah matamu, mata hatimu terlebih dahulu. Cara membuka mata hatimu terlebih dulu, belajarlah terus menerus fastaqamu faktulu anfusakum. Asalah terus cara menghilangkan rasa keakuan makhluk dalam hatimu, hilangkan. Idfin pendemen sing jero wujudaka ing eksistensi Anda, kewujudan Anda sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Mohon maaf, adzikra inilah yang disebut dzikir. Dipendam di mana? Fi ardil khumul, di dalam bumi yang sunyi. Iki nggak ada yang paham orang-orang syariat bumi khumul itu apa ya? Padahal iki ya bumi kefanaan, Pak. Artinya tiadakanlah rasa iman yang tadinya kau merasa dirimu ada, merasa dirimu keakuan hamba yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, hilangkan. Maka dengan begitu, dengan sendirinya akan muncul rasa keakuan Allah urip itu dalam dirimu. Ini cara untuk membuka mata hati. Kemarin sudah saya praktekkan, tak ajari. Udah nggak bisa berdiri dengan duduk, gak bisa duduk dengan berbaring. Dah terpejam mata Anda. Hilangkan apa pengaruh duniawiyah dalam akalmu. Lepas. Bisa nih lepas, hatimu harus selalu senantiasa membuang diri lewat dzikir sirul asror. Udah. Kalau itu sudah lepas, ikuti. Nanti akan terjadi maknyut. Dirimu itu masuk dalam satu alam yang bebas. Entah gelap, entah terang, wis gak usah dipikir. Tatkala proses keakuan diri sebagai makhluk itu dihilangkan Allah, Anda akan
tidak teringat perkara urusan dunia, sekalipun istrimu cantik, suamimu gagah, anakmu baik, duniamu mewah, tidak akan bisa masuk karena kau kena arus perjalanan ini. Udah sampailah nanti di mana rasa keakuan diri hangus, maka di situ dalam hatimu hanya terjadi aku Allah. Inilah saat-saat di mana ruhania itu disebut sebagai majnun atau majedub. Udah, nggak apa-apa. Urusan gendeng sak dohire yes kapakno, wis gak usah sampean pikir. Terus nek gak sampean cemplungi dengan tekad pasrah diri pada Allah, kapan kalau tidak sekarang? Aku takok, umurmu kali didik. Loh didik? Iya, tapi relatif. Didik itu pirang tahun, nggak ngerti dah. Pokoknya didik. Saya mengatakan sedikit, itu hitungan masa. Satu hari masa akhirat dibanding dengan masa di dunia bertemu 50.000 tahun masa dunia. Padahal umumnya kita manusia umurnya 100, 200, nggak ada yang 1000 dah. 200 paling kari buntutit toh. Melaku digotong klip motone tok ngono. La yamutu wala yahya. Gak mati, gak urip. Ngoten niku anak putune bingung, Pak. Kemarin 2 hari yang lalu. Mbah kula Gus gak mati gak urip, sakno lho. Talokno. Akmu kepengin mbahmu bongko toh? Anggepane iku dek iku mang sakno nek mati ndang mati lah ngoten toh. Asline Pak, jenengan ambek aku ngenteni warisan. Jarang sekali ada anak yang berbicara ketika saat orang tuanya meninggal itu tanya berapa hutangnya bapak. Yang banyak adalah berapa harta tinggalannya yang ditinggalkan kebanyakan gitu Pak. Sebab apa? Buru-buru untuk mewarisi. Kita sebagai anak kebanyakan seperti itu. Tidak rame bahas berapa hutangnya bapak, tapi berapa harta warisan yang ditinggalkan bapak. Tapi nek santri Jaya Baru ndak Pak, ndak. Iku lak ngakumu dhewe to. Sebab para kekasih Allah itu sudah tidak condong hatinya, ruhaniyahnya itu terhadap selain Allah. Sekalipun secara jasmaniah dia tiap saat dan waktu bergelut dengan perkara-perkara dunia. Ada omongan ngeten Pak, mungkin jenengan dengar. Ini saya klarifikasi ya kebenarannya. Orang kalau sudah belajar tasawuf, belajar hakikat, yo gak oleh doyan urusan dunia. Katanya wis belajar hakikat makrifat. Lah kok sih nyambut gawe? Ya, hartanya tambah mewah. Pak nyun sewu, kalau ada orang bilang seperti itu, anggap saja ngajinya nggak lulus. Waktu diterangkan gurunya mantuk tapi nggak kembali. Nggih mantuk, tapi mantuk terakhir nggak kembali. Iku namanya ngantuk ketiduran. Ngini lho Pak.
Bukan semua hamba yang Allah kehendaki sebagai kekasihnya ketika diproses Allah di jalur ilmu, mendengarkan keterangan-keterangan lembut halus-halusnya rahasia ilmu Allah, itu dia harus secara fisik tinggalkan dunia? Tidak. Secara fisik enggak, tapi secara ruhaniyah iya. Anjuran di dalam hukum ilmu tersebut supaya yakfur bitauhid, meninggalkan kesenangan dunia. Kalau ruhaniyah memang iya, kalau jasmaniyah tidak. Lah, itu akan diteruskan lewat pembuktian yang disebut khalwat. Lah, ketika khalwat itu secara ruhaniyah saja yang harus tinggalkan. Tadi kan secara ilmu dapatnya faham, setelah faham dilakukan, dipraktekkan berbentuk khalwat. Ketika khalwat terjadi pembuktian, maka betul harus tinggalkan sungguh-sungguh ruhaniyah ini terhadap selain Allah. Sekalipun jasmaniyah itu berinteraksi bahkan lebih mewah dunianya. Karena apa? Karena Allah itu tidak hanya di tempat sepi, tapi juga Allah di tempat keramaian. Allah itu tidak hanya di masjid, tapi juga di tengah pasar. Inilah Abu Hasan As-Sadili, inilah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah Rasulullah atau para utusan Allah yang disebut sebagai wali kutub niki. Semuanya. Makanya jikalau ada yang berpandangan kalau sudah ngaji hakikat makrifat kok si nyambut gawe, kok si gembul dengan anak, istri, harta benda, nggak boleh itu lah. Makalah seperti ini anggepen wong iku ngajine ngantuk pun ngaten lho Pak. Tapi memang ada Pak, sebagian di antara waline Allah itu secara tidak hanya secara rohaniyah, secara fisik pun tinggalkan semuanya. Ada memangnya. Anak, istri, pekerjaan, urusan-urusan dunia dia tinggalkan. Masyarakat dia tinggalkan. Dia sendiri, entah itu di sungai, entah itu di gua, entah itu di pinggir laut, pantai, pokoknya nggak mau bergaul dengan orang lain. Ada memang yang seperti ini. Pun Bapak Ibu, kembali kepada materi cara kekasih Allah, cara Allah untuk menutupi sifat kewalian hambanya atau kekasih Allah itu dengan cara dinyatakan sifat-sifat manusiawiyah pada umumnya. Bergaul dengan kita, beliau-beliau itu kerja ya kerja, macam-macam semuanya dijalankan. Tapi kalau Sultan Aulia, kekasih Allah yang disebut wali kutub, itu nggak bisa Pak. Allah buka memang, yang buka Allah, bukan dia. Dia nggak mampu untuk membuka daqaiqul asror, nggak bisa. Allahnya yang membuka, sehingga tujuan dibukanya itu visi dan misinya memberikan peringatan, menyadarkan, mengingatkan umat manusia supaya dia tinggalkan amaliyah-amaliyah yang tidak berorientasi
dengan menyembah kepada Ahad. Umpama Islam nek mlebu masjid betul-betul ketemu Gusti Allah. Sing Nasrani ketika mlebu gereja betul-betul ketemu Allah. Sing Buddha mlebu wihara biar ketemu betul-betul sama Sang Yang Widi Wujude Tuhane itu berserah. Air saya katakan di Indonesia namanya air. Kita bawa ke Amerika namanya bukan air lagi, water. Ya. Kita tarik ke Arab beda maneh, air enggak ada namanya, water yang enggak ada. Ya toh, nyun sewu akhirnya jadi beda nama tapi Ahad. Silahkan nama Tuhanmu Allah, monggo. Allah monggo, Sang Yang Widi monggo, tapi Ahad itulah dasar nyun sewu undang-undang Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Nek wis atimu bertauhid ning Indonesia enggak apa-apa, silahkan. Kalau tidak bertauhid metuwo teko Indonesia. Wong negaramu dudu Indonesia. Wong kuwi nang Indonesia malah membikin perpecah belahan umat. Ya akan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Nyun sewu. Nyun sewu. Ternyata sudah lama Indonesia dirongrong oleh negara lain yang mengatasnamakan bla 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 bla, mengatasnamakan agama lah dan lain sebagainya, biar konflik antara bangsa. Negara Indonesia banyak bangsa, suku, banyak agama, didu, biar seperti Timur Tengah diadu Pak. Sebetulnya sudah lama ini yang mengatasnamakan agama. Waduh, kok umpama aku presiden langsung menikah ono suarane dengan caraku sendiri. Gampang Pak, tak karungi lah. Untung sampean gak didadekno presiden. Pun. Bapak Ibu hadirin, yang terpenting kita bagaimana memikirkan rohaniah kita sendiri dulu. Bagaimana yang masih buta menjadi gak buta, tadi sudah saya katakan sistem dan cara sudah saya katakan. Lakukanlah itu setiap saat dan waktu sesuai dengan kemampuan di dalam hatimu. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait masalah materi malam hari ini dan atau hal-hal yang lain yang butuh pensohean, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya minta ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Ya Gus? Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya minta ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Talkin lewat thariqah apa hakikat? Waduh, dua-duanya ya? Dua-duanya? Gimana? Dua-duanya? Ya. Enak men gue. Ya, saya bingung jawabnya ya, mau gimana? Oke.
urusan talqin tadi sudah saya lakukan habis sholat asar jam 4 sore, khusus bagi hati jenengan yang ingin ditalqin. Apa sih talqin itu, Pak? Cara bahasa umum jenengan itu di beat, di beat. Anda berbeat atau ditalqin, dipahamkan, disambungkan kalimat tauhid la ilaha illallah tanpa la ilaha illa anta. Itu nanti jadinya Anda muter-muter di dalam alam mukasyafah. Makanya saya tadi tanya, jenengan minta ditalqin secara torikoh apa sak hakikati? Dua-duanya. Betul sudah. Jawaban panjenengan betul. Lah, untuk mentalkin ini setiap hari Sabtu Bapak Ibu saya adakan jam 4 sore. Setiap hari Sabtu jam 4 sore. Mungkin untuk pada kesempatan malam hari ini akan saya talqin dari sisi maknawiyah saja. Ngeten. Dari sisi maknawiyah maksud daripada jenengan disambungkan la ilaha illallah itu bagaimana? Gini. Kalau secara simbolis keruhaniahnya jenengan mengke hari Sabtu jam 4 sore. Pun sampean lihat ning papan. Di situ ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini ada dua kelompok, Pak. Kelompok la ilaha disebut nafi, kelompok kedua disebut itsbat. Dari sisi maknanya la ilaha artinya tidak ada Tuhan. Berhubung hati sampean sudah kemasukan selain Tuhan ahad yang berbentuk ma fis samawati wa ma fil ardi, perkara apa yang di langit dan di bumi, perkara apa yang ada di alam mukasyafah dan di alam muhadharah, maka nafikanlah, bersihkanlah di dalam hatimu isinya la ilaha. Yang sudah kau jadikan sebagai Tuhan padahal itu bukan Tuhan, walaupun jenengan tidak merasa secara langsung kau menyembah tersebut, maka nafikanlah. Ini perintah. Jikalau jenengan bertalqin la ilaha illallah sebelumnya belum dipahamkan tentang maksud la ilaha illallah, sama halnya jenengan ini hanya menalkin, ditalkin secara torikoh, belum secara hakikat. Belum. Kalau anak kecil SD bisa, Pak, la ilaha illallah, hanya disuruh menirukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali anak SD bisa, Pak. Harus ditalkin secara hakikat juga, dipahamkan. Terus di situ kelompok kedua illallah ada isbat, menetapkan. Artinya apa? Ketika di dalam hatimu
sudah kau bersihkan perkara selain Allah, maka isbatkanlah, tetapkanlah imanmu hanya pada Allah, bukan Allah sebuah nama. Makanya secara hakikat syahadat itu, asyhadu, saya bersaksi, hatimu menghadap. Lewat rasa iman itu terhadap urip, yang urip itu tidak jauh, ada di dalam dirimu masing. Bon, itulah talqin, disambung no. Yang mata hati kita asalnya tidak tahu kalau Allah dekat, yang disebut hidup itu akhirnya dikasih tahu. Akhirnya jenengan harus lewat rasa sambung menyang urip, hidup dalam dirimu yang segala-galanya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya hanya menjelaskan dari sisi hakikat. Muhammad itu makhluk, Anda makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, semua makhluk. Ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya makhluk. Status makhluk itu disebut Muhammad Rasulullah. Wujudnya karena diwujudkan Allah, berarti karena diperintah Allah. Bisanya Anda makan karena dimakankan Allah. Anda melihat itu karena dilihatkan Allah. Anda bernafas karena dinafaskan Allah. Jadi itu statusnya sebagai makhluk adalah Rasulullah utusan. Sebagai utusan karena diperintah, berarti Anda bisa nih berdiri karena didirikan. Loh itu loh maksudnya. Bon, iki talqin dari sisi ilmu paham. Sabtu jam 4 sore jenengan talqin. Sing durung talqin, yang sudah ya sudah. Sudah ya sudah, kalau belum ya Sabtu jam 4, setiap Sabtu jam 4 sore seperti tadi itu. Wis talqine thariqah sak hakikate. Jenengan thariqahe apa? Nyun sewu. Jaya Baru itu menerima segala bentuk thariqah apapun. A sampai Z silakan masuk. Untuk dibimbing tentang bagaimana suluk yang benar bisa sampai ke wusulan pada Allah. Segala thariqah silakan. Akhirnya thariqah disebut thariqah nyun sewu serbaguna. Anak thariqah serbaguna itu ya apa? Rasulullah itu Pak thariqah cuman kali. Mahduf gairu mahduf. Lewat ibadah apapun murni dan tidak murni, beliau manfaatkan untuk bertemu Allah. Ada di situ. Belum ada muncul pada saat itu thariqah rokok iyah, HP iyah, pulpenia, nggak ada. Aku gak boleh menyebut, lah bener ya. Hadi thariqah beliau itu segala ibadah apapun, fasilitas apapun beliau jadikan sebagai sarana untuk bertemu Allah. Modali beliau adalah la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Pun ringkes penak sampai gak terikat dengan thariqah sing kaken wirid ning jaba ya. Wirid sampean bahkan 24 jam ning ati. Tapi gak diwirid, tapi dirasa penak pun. Dijak penak ra gelem ya wis. Nggih, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Saputra, jamaah Geng Bojonegoro. Gini Gus, jenengan bolak-balik jenengan beberapa kali sudah berkata lewat surat Al-Baqarah ayat tuku ayat minten kula kesupen bahwa Allah itu dekat dan lebih dekat daripada urat nadi. Kalau emang Allah itu sudah dekat, masa kita masih manggil? Contohnya begini Gus, Allahu Akbar. Kalau memang sudah dekat, seharusnya kan dirasakan Dredeg Gus. Maksudnya ngeten Gus, umpamine panjenengan ngadeg berdiri di samping saya, masa saya manggil lewat mic, Guson, Guson, lagi lucu tak Gus? Nah terus kalau kita masih memanggil kan berarti masih ada jarak. Kalau emang Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, kan seharusnya kita rasakan dan kita imani. Bagaimana menurut Gus? Ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah berkali-kali saya katakan, untuk bertemu pada Allah kuncinya sirul. Itulah dzikir bila ismin wa kalamin wa lafdin. Tapi jikalau munculnya mudah dalam hatimu rasa itu didorong dengan wadhkur isma rabbik, mengapa tidak? Tapi bukan berarti ketika kau menyebut itu Allah jauh. Itulah namanya ide ning rasenggol senggolan. Mengapa demikian? Itulah keseimbangan antara hukum syariah dan hakikat. Tapi ada memang walini Gusti Allah iku wis gak katik jaher, gak katik siri. Munggeco isirul asror lungguh anteng ning fanaud dzikri wis gak nyebut. Ada memang sudah benar. Tapi bukan persoalannya orang yang hatinya sudah duduk dirasa lalu lesannya mengucap Allah itu kita tuduh dia masih terasa jauh. Jangan. Wali kutub yang ngono kuwi. Cirinya itu tidak bertentangan dengan orang syariat dan juga bisa diterima dalam golongan ahli hakikat. Sebetulnya buang-buang suara, tapi dia nggak bisa menolaknya atas sebuah pilihan, ini nggak bisa. Seperti Rasul, apalagi tingkatannya Rasul. Gak mungkin beliau itu tidak menyampaikan. Gak mungkin beliau itu tidak menjelaskan tentang kedudukan illallah, illa huwa, illa anta, illa ana. Gak mungkin, pasti beliau jelaskan kedudukan satu persatu. Jadi yang dikatakan orang bertemu Allah sudah terasa dekat bukan berarti secara lesan dia tidak berucap. Paham? Sekalipun secara lesan itu berucap, ruhanianya dia sudah tidak berucap. Inilah ciri-ciri daripada khawasul khawas.
Inilah ciri-ciri daripada mereka yang disebut sebagai sultan aulia, ada di situ. Mereka yang dirahasiakan Allah nggak mungkin dia akan mohon maaf membahas apa kebenaran di dalam dikeluarkan, nggak mungkin. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Memang itu rencana Allah, didesain Allah memang seperti itu Bapak Ibu, dan kita tidak bisa memilih. Jadi menyebut itu tolong jangan dimasukkan dari akliyah saja, jangan dimasukkan sistem ilmu saja, enggak, tapi jenengan harus jangan hanya dimasukkan sistem laku saja, enggak, tapi hanya harus masukkan di sistem ilmu atau ilmiah. Dengan begitu nanti orang-orang yang masih duduk di syariat itu tidak bingung atau tidak ada kontradiksi. Nggih, lanjut. Masih ada? Lagi-lagi dulu Bu, nanti jenengan kalau pakai nek wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pangapunten Gus, derek tanglet apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami ketika mempraktekkan apa yang panjenengan matur atau dawuhi. Yang pertama adalah terkait kalian pembahasan panjenengan wali, wali ilal wali. Jadi yang mengetahui wali itu adalah wali. Itu mohon dijabarkan. Yang kedua, ini beberapa sudah 3 minggu ini sih, 3 minggu ini ketika saya sholat itu saya diperlihatkan, saya diperlihatkan jamaah yang berkumpul seperti contohnya di sini aja lah, contoh di sini, tapi si penceramah ya, bahasanya saya bahasakan dengan agar tidak ada ketersinggungan, ngapunten. Ketika sang penceramah itu saya melihatnya bukan dohir ya, dalam hati saya itu saya melihatnya bersinar. Jadi tidak saya lihat wajahnya tapi bersinar. Namun yang mengagetkan bagi saya ketika saya melirik jamaah perempuan itu kok pangapunten sangat bentuknya hewan, ada ular, ada sapi, ada kerbau dan lain-lain. Nah, ketika menoleh ke itu banyak sih, banyak. Ketika saya menoleh ke jamaah laki-laki itu ada beberapa, 3. Yang jadi pertanyaan, apakah itu merupakan halusinasi saya atau saya dimasukkan ke alam mukasafa? Kalaupun mukasafa itu tergolong dalam hal itu, mohon diwedar untuk dijelaskan. Begitu Gus, pangapunten yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud yang tahu wali adalah wali, seseorang akan bisa melihat pada orang lain, bisa melihat orang itu harus matanya tidak buta. Logikanya seperti itu. Saya akan tahu jenengan tidak buta manakala saya tidak buta. Kalau saya buta, nggak mungkin bisa melihat jenengan itu tidak buta. Ini secara logis sudah benar, yang tahu wali itu adalah wali. Yang tahu kekasih Allah itu kekasih Allah. Jenengan mengatakan itu kekasih Allah, jenengan wajib terlebih dulu menjadi kekasih
Allah. Beda kekasih Allah itu. Atau bisa saya masukkan di kelompok ahli syuhud. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam pandangan mata hati jenengan itu sudah tidak tampak wujud kecuali wujudnya Allah. Dalam segala hal apapun tanpa terkecuali. Jikalau hati yang sudah tidak buta, maka hati itu akan tahu siapa yang buta, ahli hijab. Siapa yang tidak buta berarti ahli zuhud. Sederhana. Sederhana sekali. Ketika Anda berbicara isi sirullah daqaiqul asrar, dia nggak menolak. Ketika jenengan berbicara dengan mereka tentang lembut-lembute, halus-halusnya rahasia ilmu Allah, dia nggak menentang. Berarti itulah salah satu tanda zahir ketika saat jenengan berbicara tentang masalah hakikat makrifat, dia nggak pernah menolak, nggak menentang apalagi. Tapi jikalau ada pertentangan, jelas dia loh, gampang toh? Gampang sekali. Bon, satu. Nomor dua, ulaika kal an'am bal hum adol. Jikalau hati manusia masih terkuasai sifat basariah, gak laki gak perempuan, pasti ruhaniyah condongnya terhadap selain Allah, sehingga sifatnya Allah memperumpamakan ulaika utawi mengkene golongan iku kal an'am, seperti hayawan, balhum adol, bahkan lebih jelek dari hayawan. Itu karakter sifat. Siapa dia? Ahli hijab. Kita yang masih di golongan ahli hijab. Tandane ahli hijab itu bagaimana? Amlan tundirhum la yu'minun. Disampaikan tentang masalah hukum-hukum hakikat makrifat atau tidak, tetap la yu'minun, mereka tidak percaya, bahkan menolak. Akhirnya khatamallahu ala qulub, ditutup Allah, makanya disebut ahli hijab. Nah, ketika jenengan ini kok ya mengetahui di antara beberapa karakter sifat manusia sehingga memunculkan aslinya berbentuk wajah-wajah dusta. Wajah dusta itu berarti wajah-wajah hayawan, maka itu bentuk kasaf. Bentuk kasaf. Kasaf itu tidak hanya di situ. Kalau ini sudah berkembang kasaf, karomah berkembang, maka jenengan akan tahu kliwar-kliwere
malaikat. Terutama sing biasa sobo menungso iku. Malaikat kiwa tengen sing nyatet, terus malaikat sing jabut nyawa. Iku kelihatan. Dan bisa Anda berbicara terhadapnya, bisa. Nanti Cail misalnya ya, jenengnya Israel ya, Israel. Nanti Pak Dimu menit jam 10 dina Rebo tak cukup. Wis waktune. Perintah Allah wis wayahi. Sebab idza jaa ajaluhum, tatkala itu datang tidak bisa dimundurkan juga tidak bisa dimaju. Oh, jam pirail? Jam 10 kopimu kok budeg jam 10 dina Rebo. Wis. Berarti saiki apa bah? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, kurang petang dino. Mara, Pak D, lapo? Sampean kok Rebo jam 10 mate? Muring-muring enggak Pak D? Eblas saya mau iku ngomong kayak pangeran. Disiki kersa. Wah, aku sik seger ngene lho. Kecuali ana tanda-tanda wis lara ngomongin nang bebek. Pak diarepe matek. Rebo. Cocotmu ngono, mesti ngono lambemu ngono. Loh, tenan Pak, Rebo jam 10 des waktunya mening. Kalau itu sudah terjadi, bebek ngomong. Loh, ponak aku mangkok titis ya. Lah ngoten nggih? Titis. Wis mumpung aku tangku akeh. Tak njaluk nomor digawe Tom. Lho nek kasafe gak dibuka tentang irodah catatan yang akan dijadikan Allah sebagai takdir gak dibuka, masih ngeluh kuwi golek ya ora tidak ketemu, ora tampak. Sampak-sampak mentoki kasaf itu Pak ya, ngerti sesuatu yang akan terjadi. Apakah yang berkenaan musibah, bencana alam, kematian, apapun yang akan terjadi. Lah, terus bagaimana selanjutnya saya, wong saya sudah memegang Sirul Asrar. Lah ngaten nggih. Gini Pak, la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi ta'ala bihi. Dikir Sirul Asrar senajano walaupun kau belum bisa khudur sampai bertemu Allah, dikir tersebut jangan kau tinggalkan, tetap lakukan. Ingat, ada kalanya si salik ketika suluk untuk menuju kewusulan itu ditampakkan alam kasaf dulu, ada kalanya juga tidak, langsung ke alam kewusulan yaitu alam musyahadah. Itu semua suka-suka Allah. Tidak semua mereka yang wusul pada Allah terlebih dahulu dia harus mengalami proses dan diketahukan tentang masalah alam kasyaf yang disebut alam mukasyafah. Enggak Pak, kasyaf itu apa? Kebuka. Kalau kasyaf di musyahadah monggo, itu memang tujuan inti daripada si salik ketika suluk. Bagi panjenengan ketika kholwat tujuannya ada di situ. Sederhana kalau kita melihat syarat untuk bisa bertemu Allah, sederhana. Lapo dibulet-bulet no, ngarakno murid tambah bulet ae. Dimudahkan. Buka dalam surat Al-Isra Al-Kahfi terakhir. Hanya 2 syarat. Pertama, dikira
falyamal amalan sholihan. Dikira, dikir yang mana yang dimaksud? Dikir yang meninggalkan imanmu selain Allah dan beriman hanya pada Allah, itulah nafi isbat, kalau sering saya sebut sebagai adzikru bisiril asrar, tanpa ngucap tadi. Ketika itu sudah berjalan terus, syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, lekaslah rasa keakuanmu yang wujud sebagai manusia, lepas. Yang kholwat, yang dzikir, yang apapun, yang ambekan, yang melihat, mendengar, lepasen. Jakne dadi wong gendeng. Iya, gendeng nang Allah maksudnya. Baru ikuti di situ ada proses dari gelap menuju terang, minadz dzulumati ilan nur. Ganti ibu sekarang Pak ya, Pak ta ibu Pak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, daunnya pohon-pohon yang ada di surga itu tidak ada yang kering dan tidak ada yang jatuh ke tanah, sehingga surga itu kelihatan bersih, berseri untuk selama-lamanya. Indah sekali surga itu, jauh lebih baik daripada dunia. Saya tanyakan ialah, kenapa daunnya pohon-pohon yang ada di surga itu kok tidak ada yang kering dan tidak ada yang jatuh ke tanah seperti daun-daunnya pohon yang ada di dunia ini? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab secara syariat karena pohon-pohon di surga itu tidak tua, tidak muda. Terus ya ngono. Wis iku cara sarengate. Sangat berbeda dengan pohon di dunia. Kalau pohon di dunia akarnya itu di bawah, kalau pohon di akhirat akarnya di atas. Jadi jenengan iku gak butuh genter, ya, gak butuh watang. Pingin ngambil, mohon maaf, pingin ngambil pelem ngono wis karimu tek tok. Woyono nisor, oyote eneng dukur ada di atas. Cuman yang ditanyakan di sini, mengapa daun-daun di surga itu tidak ada yang rontok? Kalau jawaban secara syariat tadi, karena di sana tidak tua, tidak muda. Nek jawabku iku coro Supali, tahu Supali ya? Karena di sana nggak ada tukang nyapu. Sama dengan korban yang sampean perbuat di dunia kemarin itu. Lah tujuan kanggo tumpaan nang ngono. Nggak ada di sana sapi nesing, nggak ada. Sing sampean tumpake wedhuse murus iku mboten enten. Di sana sebab gak ono pilih. Jadi gak loro. Pun hakikate ya apa? Pun ngeten Pak. Ketika di dalam rumah ada satu hamba yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya, maka di dalam rumah itu terasa damai. Bagi siapa yang terasa damai? Bagi mereka
yang ada di rumah itu. Rumah itu rumah yang mana? Rumah hatimu. Rumah hatimu. Bukan rumah-rumah bangunan senes, bukan. Rumah hatimu. Siapa saja yang ada di dalam rumah itu, tadi sudah saya katakan di awal, jikalau dalam jagate hati ruhaniyah terkuasai oleh sifat basariyah yaitu nafsu-nafsiyah lawamah amarah, maka tidak ada rasa nyaman itu. Tapi jikalau itu dikuasai oleh sifat basirah dari nafsu lawamah dengan mutmainah, maka damailah rumah tersebut. Karena apa? Karena yang membuat biang kerok itu sudah ditundukkan atau dijinakkan, selanjutnya dipenjara. Udah, nggak dikasih makan, nggak apa, sehingga nafsu nggak bisa minta bagian. Ngaku-ngaku kehambaannya sudah tidak ada. Pengakuan yang ada dalam hatimu adalah akunya Allah saja. Akhirnya nafsu itu, nafsiyah dengan amarah, kurus, nggak berdaya apapun. Kurus, sampai masukkan kamar, kamarnya sampai kunci, nggak bisa keluar. Maka damailah di dalam rumah tersebut. Jadi yang dimaksud daun pohon itu adalah anggota keluarga yang ada di situ. Tidak ada perubahan apapun, nggak ada. Artinya tatmainnul qulub. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, anteng. Karena disebut anteng, dia kembali kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Rodiyatam mardiyah. Dia sudah melepaskan dengan ikhlas, ridho, rasa pengakuan diri. Itu adalah isaroh, Pak. Sebetulnya itu pohon, terus daun yang tidak rontok, itu isaroh. Jadi selalu damai, bersih, nyaman, dikarenakan kemakrifatan jenengan, ketakwaan jenengan sampai kali kula itu tidak rontok. Karena selalu bermuajah ruhaniyah sampean, atau dalam arti umum Anda harus hanya menyembah padanya selalu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Ibu ada? Menawi ada lho ya. Kalau nggak ada, lempar nangone Pak I kalau masih ada. Kalau nggak ada ya tak tutup, wis gak repot-repot. Ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami kula Muhammaduddin dari Jombang. Nggih. Badhe nedhi keterangan Gus masalah niku salat bebarengan kali alam niku Gus. Tolong Salat diwadar, Gus. bebarengan kali Alam. Nggih. Terus bandun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat bersamaan dengan alam. Maksud dari alam ini adalah segala hal apapun, apakah berkenaan dengan kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor. Alam ini yang boleh kami sebut sebagai sifat ma'ani. Ini masih kelebu makhluk, walaupun sifat itu masih kelebu masuk dalam makhluk.
maksudnya sholat bersamaan dengan alam, bagaimana? Gini Pak, irodah contohnya, dalam hatimu ada keinginan untuk melakukan apapun, dikatakan Anda sholat bersama alam, manakala di dalam hatimu sudah tidak punya rasa kalau kehendak, ini kehendakmu. Tapi yang terjadi, yang nyata di dalam dirimu itu adalah kehendakku urip, kehendakku Allah. Jadi iman rasa keakuan makhluk dalam diri kita itu sudah tiada. Inilah sholat bersamaan dengan alam. Suara berarti kita bicara, telinga berarti kita ada kaitannya dengan pendengaran. Ketika jenengan mendengarkan suara, tapi faktulu anfusakum, rasa keakuan makhluk sudah lepas, maka itulah sholat bersama ngalam. Ada lagi? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu pada malam hari ini apa yang Allah berikan terhadap kita sebagai proses pengetahuan atau sebagai tambahan bagi Anda pengetahuan tentang dinut tauhid, supaya untuk betul-betul sempurna kemakrifatan datang panjenengan, dan semoga ilmu itu bermanfaat. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.